Kuminta kepadamu ya Muhammad suamiku, meskipun aku sudah tidak ada mendampingimu. Maka jangan pernah berputus asa, jangan pernah mundur ke belakang. Bahkan jika dosa-dosa engkau melewati sungai, wahai suamiku Rasulullah, tidak ada jembatan, gali kembali kuburanku, kau ambil semua tulang-tulangku, kau jadikan jembatan untuk kau lewati, memperkenalkan la ilaha illallah ke hati-hati semua orang yang kau jumpai di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, binikmatihi tatimmus salihat, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Wa qala aidan, al-mar'u ma'a man ahabba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mulai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan peringatan Maulid tahun ini kita benar-benar menampakkan, memperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sangat bergembira, kita sangat senang Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, maka hendaklah mereka bergembira, karena dengan rahmat dan karunia Allah itu adalah lebih baik di sisi Allah daripada apa-apa yang dikumpulkan oleh mereka. Jamaah Maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi anugerah yang paling tertinggi dari Allah. Tidak ada lagi nikmat yang paling tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada Allah mengutus Nabi Muhammad ke muka bumi ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat. Itulah anugerah yang paling tertinggi dari Allah, diutusnya Nabi. Dan Allah mengatakan, hendaklah kalian bergembira dengan rahmat itu. Dan hari ini masyarakat bagi Minasa, pokoknya semua yang hadir hari ini bergembira. Kenapa kalau kita bergembira dengan lahirnya Nabi, Pak? Al-Hafiz, Al-Muhaddis, Al-Imam Samsuddin Ibnu Nasruddin Ad-Dimashqi mengatakan, haza isa kana kafiran ja'a zambuhu wa tabbat yadahu fil jahimi muhallala ata annahu fi yawmil isnaini da'iman yukhaffafu anhu bi ahmada masruran famadannu bil abdillazi tulu umrihi bi ahmada masruran wa mata wahidan. Kalau Abu Lahab termasuk Abu Jahal
sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sudah ditempel oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Abu Lahab, Abu Jahal mati dalam keadaan kafir dan tempatnya di neraka Jahannam selama-lamanya, tetapi karena pernah di dalam hidupnya sesaat bergembira dengan lahirnya Nabi, maka setiap hari Senin Allah ringankan azab itu selama-lamanya. Pamadanu bil abdillah situlu umrihi, maka bagaimana ketika seorang hamba sepanjang hidupnya karena ingin menggembirakan Nabi, ingin menyenangkan Nabi, ingin membahagiakan Nabi, hartanya untuk menyenangkan Nabi, umurnya untuk membahagiakan Nabi, dan nyawanya pun untuk menyenangkan Nabi, maka dengan apa kira-kira Allah menghargai orang itu? Dan semoga kita termasuk yang menyenangkan Nabi. Amin. Orang ada doa maminannya. Mulai musai kita terus. Kalau minta belum ceramah, saya cerita mana? Acil milan ciri malam pada ya. Saya pernah cakap dari mereka, anda kita subuh. Asal itu akan maintain 20 menit langsung malam itu siap. Maintain di tanggal aku ngambil cak kita dari malam. Ya tori baru tanam abu kunto daun kaki lo dipak tampil bukan Amerika siapa bamba baru ya. Tapi di masjid ya, anulah dalam kami boleh bosan dari masjid ya. Anulah tadi namanya kipas. Tapi ada yang punya maya di pandang-pandang dari kata apa kunjual. Alhamdulillah. Di Indonesia di kurang kampung nasalah. Jamaah oleh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran sahabat-sahabat Nabi itu menampakkan senangnya gembiranya kepada Allah dengan datangnya Nabi. Sampai ada satu kasidah, ada satu syair yang sampai detik ini kita hafal. Itu dilantunkan oleh penduduk Madinah ketika Nabi akan sampai di lembah Wada. Nabi hijrah dari Mekah sebelum masuk di kota Madinah. Anak-anak, orang tua, laki-laki, perempuan, tidak ada yang ditinggal di rumah. Semua berkumpul di pinggir jalan, khususnya di lembah Wada, untuk menyambut kedatangan Nabi. Dan dia tampakkan senangnya di situ. Apa bunyi syairnya? Talal badaru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an lillahi da. Ini salah satu tulisan syair hadirin yang menggambarkan ketika Nabi pertama kali sampai di kota Madinah. Seluruh orang-orang di kota Madinah tumpah ruah di jalanan di lembah. Apa yang mereka katakan ketika melihat Nabi datang? Tala'al badrun alaina, wahai bulan purnama yang telah berada di atas kami. Dia gambarkan Nabi Muhammad bagaikan bulan purnama. Itu yang dilantunkan anak-anak kita tadi. Anta syamsu, anta badru, anta nurum fauqa nuri. Ya kan? Anta syamsu, engkau bagaikan matahari ya Muhammad. Engkau bagaikan cahaya di atas cahaya. Jawa gembiranya orang-orang Madinah Pak ketika Nabi datang di kampungnya karena Nabi Muhammad lahir di Mekah. Wajib syukur alaina, maka kita wajib menyampaikan terima kasih syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat-sahabat di zaman Nabi Pak betul-betul memperlihatkan cintanya kepada Nabi dan tidak tanggung-tanggung. Apapun yang dimiliki keluarga Nabi, apapun yang dimiliki sahabat-sahabat Nabi, hatta nyawanya sekalipun dia rela korbankan untuk membuktikan kecintaannya kepada Nabi. Taruhlah misalnya Siti Khadijah. Kenal dengan Siti Khadijah, Ibu?
Kenal istrinya Nabi. Itu Siti Khadijah hadirin seorang janda. Tapi banyak sekali laki-laki yang mau sama dia. Dia seorang wanita yang sangat terhormat, wanita bangsawan, kaya raya. 3 kekayaan orang Mekah beliau yang punya. Saking kayanya Khadijatul Kubra sebelum jadi istri Nabi, itu sebagian besar hartanya dia jual di negeri Syam. Jadi tanten anak di Palampang, ada nakala di Batu Garupa, ada nanda di Balimbing. Tapi dari kota Mekah menuju negeri Syam, termasuk Suriah sekarang. Lah kita rusak 10 kilo, lah sisa 10 kilo. Berapa unta yang biasa pekerjanya gunakan? Rata-rata tak orang bilang kayu unta untuk anakku sebahagian hartanya Khadijah untuk dijual di negeri Syam. Nawalan kinja barang-barang yang mantan di gudang. Jadi kebayangkan menyusubik Nabi. Orang bilang kami unta nak pakai Khadijah untuk lampa alukan di pasar-pasar negeri Syam. Nawalan kinja barang-barang nak di gudang-gudang dari Makkah. Kebayangkan Andai pakapan kau sugi di baju minasa sehingga mau sugi Khadijah. Ampau mata pembilang membantu nak kampas alam dari balampang. Nera mula kasihna, nera Indomina, nera gula-gulan, nalo yang kinja di balu-balukan dari godang-godang nabola kasih. Khadijah itu memiliki semua orang-orang besar di Mekah mau jadi suaminya. Tapi saya tidak pilih Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Tapi apa yang dialami oleh Nabi Muhammad, Khadijah pun ikut mengalaminya. Begitu Nabi mulai berdakwah, kalau dulu disanjung-sanjung, dipuji-puji bahwa Muhammad seorang laki-laki yang jujur, tapi setelah mengajak manusia, ayuhan nas, hai sekalian manusia, katakan tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah, tuflihun, kalian akan jaya, kalian akan sukses, kalian akan selamat dunia sampai akhirat. Mulai Nabi dihina-hina, mulai Nabi dicaci maki. Anta majnunnya Muhammad, engkau sudah gila Muhammad. Anta al-kasab, engkau pembohongnya Muhammad. Anta tuyur, engkau tukang beramal ya Muhammad. Seluruh istilah-istilah negatif di negara Arab saat itu disematkan kepada Nabi Muhammad hanya karena mengajak orang beriman kepada Allah. Bahkan tidak sampai di situ perlakuan orang-orang yang tidak senang dengan Islam, yang tidak senang dengan Nabi. Kadang-kadang Nabi dilempari ari-ari unta yang sudah membusuk. Kadang-kadang Nabi dilempari kotoran-kotoran unta. Bahkan kadang-kadang orang-orang Arab dengan sengaja meludahi Nabi. Tapi Nabi tetap berdakwah dengan penuh kesabaran tanpa ada balas dendam apalagi sakit hati. Pulang di rumah pakaiannya busuk kotor. Khadijah pun ikut berperang terhadap perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas agama Allah ini. Suatu hari Siti Khadijah menidurkan Nabi bukan di atas bantal tapi di atas paha Siti Khadijah radhiyallahu anha. Saat itu dengan penuh kasih dan cinta, Siti Khadijah membelai rambut dan kepala Nabi kita sehingga Nabi tertidur pulas di atas pangkuan Siti Khadijah setelah seharian bujur. Setelah seharian dicaci maki di luar, dihina di luar, dilempari kotoran di luar, sambil Siti Khadijah termenung menerawang keluar rumah. Apa-apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Arab terhadap suaminya, Siti Khadijah merasakan dengan cara membagi. Istri siapa yang tidak terluka hatinya Bapak Ibu ketika suaminya dicaci maki di luar, ketika suaminya di luar dilempari kotoran-kotoran binatang,
Tapi Nabi tidak pernah berkata-kata marah, karena beliau diutus untuk menyelamatkan umat manusia dunia sampai akhirat. Agama ini didakwakan tidak semudah dengan membalikan telapak tangan. Agama yang kita kenal hari ini melalui perjuangan dan pengorbanan Nabi kita Muhammad SAW, harga dirinya yang dia korbankan, Bapak Ibu. Menangis Siti Khadijah sampai air mata beliau jatuh di pipi Nabi, sehingga Nabi terbangun. Najini rupang nabainena mas kenyahana amati-mati jadi mata Siti Khadijah. Hadirin, membayangkan perlakuan masyarakat Mekah terhadap manusia yang mulia ini. Aku takkan Nabi wahai Khadijah istriku, apa yang membuat engkau sedih dan menangis? Apakah engkau menyesal saya Muhammad suamimu? Wahai Khadijah, sebelum engkau menjadi istriku, seluruh orang Mekah menyanjung-nyanjungmu, menghormatimu, memuliakanmu. Engkau seorang wanita bangsawan, mulia di hadapan orang Mekah, tapi setelah engkau menjadi istriku, engkau dihinakan. Mereka mencaci maki engkau ya Khadijah. 3/4 kekayaan orang Mekah dulu kau yang punya, tapi sekarang kau habis korbankan demi agama Allah ini. Apakah itu semua yang membuat engkau sedih dan menangis, wahai istriku? Siti Khadijah sambil menghela nafas. Hadirin, apa nakwa wahai Muhammad suamiku Rasulullah? Benar dulu saya wanita bangsawan. Hari ini saya pun ikut merasakan hinaan-hinaan orang Mekah. Tapi itu tidak apa-apa ya Muhammad. Yang penting agama ini bisa menyebar ke seluruh alam. 3/4 kekayaan orang Mekah adalah milik saya dulu ya Muhammad. Tapi sekarang memang sudah habis dan tinggal ini yang saya pakai. Harta saya ya Muhammad. Muhammad, ini pembaju yang saya pakai. Harta satu-satuku saya sudah tambah 73 kali tambahan. Salah satu di antaranya, wahai suamiku, kulit bebek ku pakai. Sisaku pada bilangan tahun yang lalu, hadirin, orang kaya raya habis hartanya supaya hari ini kita bisa baca Quran, supaya hari ini kita bisa rukuk dan sujud, supaya hari ini kita bisa mengenal ini baik dan ini buruk. Adalah Siti Khadijah. Tapi bukan itu yang membuat saya sedih dan menangis, wahai suamiku. Yang membuat saya sedih dan menangis, umur saya, wahai suamiku Rasulullah. Umurku semakin kusut, tubuhku semakin lemah, dan boleh jadi takdir akan bicara lain. Kalaupun takdir mengatakan dan terjadi ya Muhammad Rasulullah, saya duluan muafan daripada engkau. Sementara agama Allah belum dimenangkan, maka kumohon, ku minta kepadamu ya Muhammad suamiku, meskipun aku sudah tidak ada mendampingimu, maka jangan pernah berputus asa, jangan pernah mundur ke belakang. Bahkan jika besok lusa engkau melewati sungai, wahai suamiku Rasulullah, tidak ada jembatan, gali kembali kuburanku, kau ambil semua tulang-tulangku, kau jadikan jembatan untuk kau lewati, memperkenalkan la ilaha illallah ke hati-hati semua orang yang kau jumpai di sana. Dan jika engkau melewati laut samudera dan tidak ada perahu, wahai Rasulullah, dari kembali kuburanku, kau ambil tulang-tulangku, kau jadikan rakib, kau gunakan untuk menyeberangi samudera. Ketika engkau memperkenalkan la ilaha illallah ke hati-hati, ke jiwa-jiwa setiap manusia kau jumpai di sana. Nabi pun tak sanggup menahan air mata, hadirin, di hadapan istrinya, mendengarkan kejelasan, melihat pengorbanan seorang istri
Si sapu patambilangan tawallalloa di rumah yang sangat sederhana, beralaskan kerikil, berdindingkan pelapa kurma, beratapkan daun kurma. Nabi kita yang mulia, istri Siti Khadijah yang agung, berpelukan hadirin yang dimuliakan Allah, menangis sambil berpelukan, bukan karena memikirkan keluarganya, bukan karena memikirkan apa yang akan dimakan besok lusa. Beliau 14 abad yang lalu menangis karena memikirkan kita semua. Maka pantas dan wajarlah hari ini kita bergembira. Semoga kita termasuk umat beliau yang ditunggu-tunggu nanti di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Dan sahabat-sahabat pun memperlihatkan cintanya kepada Nabi hadirin. Waktu perang Uhud, bagaimana seorang sahabat yang namanya Abu Dujana, ketika anak-anak panah musuh, pedang-pedang musuh, poke-pokena musuh, semua tertuju kepada Nabi, Abu Dujana menjadikan punggungnya, menjadikan tubuhnya sebagai perisai supaya tidak melukai panah-panah musuh tubuhnya Nabi kita. Maka setiap ada panah yang akan melukai tubuhnya Nabi Muhammad, maka punggungnya Abu Dujana As-Sima yang menjadi penghalang. Semakin banyak luka, semakin banyak sobekan, semakin banyak tanjakan panah-panah yang menancap di tubuhnya Abu Dujana, semakin senang, semakin gembira karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kalah pentingnya Abu Qatadah. Kalau Abu Dujana menjadikan punggungnya sebagai perisai untuk menyelamatkan Nabi dan mencintai Nabi, maka Abu Qatadah menjadikan wajahnya dan matanya untuk menghalangi panah-panah, busur-busur, tombak-tombak sampai di tubuhnya Nabi. Kalau Nabi menoleh ke kanan, Abu Qatadah menoleh ke kanan. Nabi menoleh ke kiri, Abu Qatadah menoleh ke kiri. Tiba-tiba ada panah tertancap di matanya Abu Qatadah. Tiba-tiba ini anak panah hadir tertancap di matanya Abu Qatadah. Inna di jari matanya sultan gentul-gentul di rupanya. Di saat itu dia bahagia, di saat itu dia gembira, karena dia telah memperlihatkan kecintaannya kepada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi melihat kecintaan sahabat beliau Abu Qatadah, menengada atau lengan di belakangnya apa nakana? Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Allahumma inna Qatadah qad awdahana bika biwajhihi faj'alha ahsana ainaihi wa hudduhuma nadara ya Allah. Sahabatku Qatadah telah menjadikan wajahnya, telah menjadikan dua biji matanya keluar dari tempatnya karena membela Nabimu. Maka tolong ya Allah, kembalikan mata itu di tempatnya dan berikanlah perlihatan yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, pada di perempuan yang kita Pak, biji mata dan kata dan tampak di tempat itu dengan Allah Ta'ala. Setelah selesai Quran, apa nak Abu Qatadah? Saya tidak tahu mata yang mana tadi yang terkena busur panah. Bahkan saat ini saya bisa melihat lebih bagus lagi. Itu sahabat Pak memperlihatkan cintanya dan senangnya kepada Nabi. Tidak main-main. Ada lagi perempuan Ansar ketika para mujahid pulang dari Uhud. Dia bertanya, bagaimana kabarnya, keadaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat-sahabat yang pulang ada berkata, ayahmu meninggal dalam perang. Maka perempuan itu bertanya lagi, bagaimana kabarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ada yang menjawab, suamimu wafat di medan perang. Dia bertanya lagi, bagaimana kabarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada yang nyambari, anakmu mati di medan perang. Aku tak nampak minra. Bagaimana keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Si anakmu tu mati tu ye. Perempuan ini bertanya, yang saya tanyakan bukan ayahku, yang saya tanyakan kabarnya bukan suamiku, yang saya tanyakan kabarnya keadaannya bukan saudaraku, yang saya tanyakan kabarnya bukan anak-anakku, tapi yang saya tanyakan bagaimana kabarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat-sahabat mengatakan, alhamdulillah sahabat Nabi kita baik-baik dan selamat. Lantas apa yang dia katakan? Kullu musibatin ba'daka ya Muhammadin lahainatu. Meskipun ayah saya wafat, suamiku meninggal, saudaraku gugur, anakku syahid, yang penting dan asalkan Nabi Muhammad selamat, maka itu sudah cukup menggembirakan dan membahagiakan saya. Inilah bentuk cinta-cinta sahabat. Lain lagi dengan yang namanya Soban. Soban tiba-tiba kurus dan pucat, datang kepada Nabi. Nabi bertanya, Abika maradun am asabaka wajhun ya Soban? Apakah engkau jatuh sakit sampai tubuhmu kurus sekarang, wajahmu pucat? Maka Soban menjawab, kullu zalika lam yakum ya Rasulullah ghaira anni uhibbuki. Saya tidak sakit ya Rasulullah sampai saya kurus. Saya tidak apa-apa ya Rasulullah sampai wajah saya pucat. Tapi karena saya cinta dan cinta kepadamu ya Rasulullah. Di rumah saya bersama dengan istri ya Rasulullah. Di rumah saya berbincang-bincang, bermain-main dengan anak-anakku. Tapi saat itu yang terbayang adalah engkau ya Rasulullah. Dan ketika gelora cinta memuncak, tidak ada yang bisa menghalangi dan meredahkan ya Rasulullah, kecuali memandang wajahmu. Tapi satu lagi ya Rasulullah, yang mengganjal hidup saya, benar-benar akan mencopot nyawa saya. Engkau seorang nabi, engkau seorang rasul, pemimpinnya seluruh nabi dan rasul. Nanti di akhirat tempatmu bersama nabi dan rasul, dan ditempatkan di a'lal firdaus ma'al rasul ma'al anbiya, di surga paling tertinggi, puncaknya surga bersama nabi dan rasul. Sementara saya ini sahabat Musoban, banyak dosa, masih kurang amal. Kalaupun saya dimasukkan di surganya Allah di hari kemudian, apa artinya surganya Allah ya Rasul? Apa artinya susu-susu dari sungai-sungai di surga ya Rasulullah? Apa arti istana-istana dari intan, dari emas nanti di surga buat saya ya Rasulullah? Apa arti surganya Allah di hari kemudian ya Rasulullah? Tapi saat itu saya tidak bisa bersama dengan engkau. Kau sahabat ini hadirin karena memikirkan tidak berjumpa dengan Nabi di surga. Puncak pasti wajahnya Soban hadirin karena memikirkan hampir-hampir tepungnya hana. Nah pikirkan kuala sebetulnya kita di surga. Bayangkan Pak. Maka bergetar langit, wahtassatis sama. Langit itu berguncang langit karena cintanya sahabat Nabi kepadanya. Maka Allah perintahkan malaikat Jibril melintasi 7 petala langit membawa satu ayat untuk menghibur Soban. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah,
yang mencintai dan taat kepada nabinya, maka mereka itu akan bersama orang-orang yang dia cintai. Almarhuman ma'aman ahab, seseorang tergantung siapa yang dia cintai di dunia. Kalau dia cinta dunia, ketemu dengan isi neraka. Apa ini masih apa ini si alasan nikah anak biasa. Pak Haji kira kira pakai aja. Kita kare Pak Haji kira kan. Sehingga mulai. Sehingga mulai biasa Pak dia salam. Kejadian. Sehingga mulai terima. Kalau kita kayak ini pintu-pintu biasa di mana kita. Jadi itu tak banget dalam murah ini makin ramai mana dari mana tuh pun nema di pokok cangkia di kiri ya di waleka dibayangkan di Makkah. Ini betul masih yang semua pakul dibayangkan. Enak itu orang berasal Pak, mendengarkan asal itu hati yang sempit akan lapang. Hati-hati jiwa-jiwa yang diganggu makhluk gaib akan pergi dengan asal. Kampung-kampung yang dikuasai bangsa jin yang kafir yang tadi akan pergi dengan asal. Makanya kalau asam bagus di waktu maghrib, di waktu isya, di waktu subuh, kadang-kadang kuda meringkik di kandang, anjing melolot apalagi terbang. Tandang nakuku, tandang nasi, apa nih masih orang? Weh, dingin tuh lari biri-biri alam ngeriasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tak pergi. Saya punya terbang. Allah, macam-macam pada Allah. Serius gila ini. Makanya saya merugi orang kadang-kadang hanya dengan azan. Maka dari mana ini jaganya? Main boleh jadi itu, imam boleh punya bila-bila Pak Wajib kita juga. Dari perasaan kemarin, ya toh, dunia lain aja. Makanya dimakamkan karena memang masjid internasional seluruh umat Islam ada di sana, maka yang azan pun betul. Dan ahli agama, yang imam, doktor tafsir, doktor hadis, doktor fikih, hafiz sejak sebelum umur 10 tahun. Al-Quran atau 20 juz, larang punya tertulis. Nah kita bisa punya di pakai mata ya bingung tak gambar. Ada kali ayat tak gambar mana-mana saja deh. Kau berumah tangga, ayat apa tak gambar? Anda itu. Saya pernah itu kau makanya kadang-kadang capia kalau bangun di kamar. Kita punya itu kau makanya tadi Al-Quran terbayang-bayang di pikiran. Monena galung, monena bala. Mari kita makan. Kan kalau sudah di jalan, kita itu mengerti ya. Jamaah boleh yang dimuliakan Allah. Saya itu pernah singgah salat, ini gue lagi pernah singgah salat. Saya yang asal, sudah asal menunggu jamaah. Alhamdulillah deh jamaah. Tapi trotoar apa nak buat? Ukama, Allahu Akbar. Lepas ukama, kalian nama dalam mereka. Angkatan dari kalian baju ukam, paman ini jangan jadi imam. Kalian nama di apa saya itu boleh apa-apa. Anak kini kali dari rumahmu. Apa nak buat?
sepuh bakun lima komerlah. Ang kuatin kurang anda tangan labusut nabari sa lemboko. Kasama anda labuan na teko. Man kumagal lang musuji. Amun nung kasilang kalabuso ko, jika galing-galing ko. Nang pagpotoluruskan dan rapat kembalisan. Ang kuakan nila ni Balang musuh. Lani pamahapai, sesa lagi. Lalang kanan kiri, tembok kiri. Lalang kiri, tembok kanan. Kakaling-kaling ko, isi galing na takdir. Allah Akbar. Pose Pak, langsungnya dari kuliah nama depo senet. Larang sampaian nak kena ciduk polisi muko sebagai saksi. Jadi ini itu masih jumpa apa malam-malam. Jadi semakin susah orang pergi masjid, azannya tidak menarik, makna amarum. Barangkali oleh Pak Bersal dan Bang Madi. Jadi orang bukan hanya hatinya sempit, mana otaknya kamu bisa remeh. Anjirnya tuh hari galu ngasar itu dia. Si baca main imam sampai walat kalim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa tadi Bapak? Amin. Ya Bapak. Memang semaya kasih kapudak nantal atau cilik-cilik ternyata saya nanti seribatkan. Kudak lagi. Kenapa orang di sini malas masuk salat jamaah? Bapak mati pintu lah alam si anakku. Aku nak mati pesenata hanya sampai imam. Aku nak sampai imam. Putar nama Tuhan. Di penting masih gitu ya Allah. Nekinya paling masih ini kuasai di pulau kaya. Langsung apa? Allah hamba pale. Padahal Bapak Ibu, apa yang paling membuat Nabi senang kepada umatnya? Satu diantaranya salat. Tanggal 12 Rabiul Awal besok Nabi waktu pagi akan menghadap kepada Allah meninggal jatuh sakit yang berat. Bilal sudah azan subuh Isya di masjid, tapi Nabi belum datang. Ditunggu Nabi belum datang. Sehingga Ali bersama Ibnu Abbas masuk memanggil Nabi mengapa. Tapi begitu Nabi berdiri jatuh. Ternyata kakinya Nabi tidak bisa lagi menginjakkan lantai dan bumi. Sakit. Nabi terjatuh, pingsan. Tapi sahabat-sahabat tidak melakukan sembahyang, menunggu Nabi sampai Nabi siuman supaya dia masih bisa mendatangi masjidnya Nabi, imam dan salat bersama Nabi. Maka ketika siuman sadar, nak ahlian mereh dan riwa supaya sekali pangkasih boleh bayi riwa hadirin. Siap-siap ke masjid mau melangkah keluar, ternyata tetap kakinya tidak bisa lagi melangkah. Tantam pisang. Apa kanak-kanak suruh bagaimana kita? Asallan nas. Apakah orang-orang semua sudah salat Isya? Ternyata itu yang mengembirakan Nabi. La ya Rasulullah, hum yantadirunaka belum ya Rasulullah. Kami semua menunggu engkau ya Rasulullah. Kami masih rindu engkau yang imami saya ya Rasulullah. Kami masih rindu supaya masjidmu ini yang imam Isya engkau ya Rasulullah. Nabi menurut Ibnu Abbas malam itu pingsan dari pergi ke masjid. Tapi subuh hari Nabi tidak bisa lagi bergerak. Salat subuh diamanahkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar yang imami sahabat-sahabat. Begitu sahabat-sahabat dan Abu Bakar salat subuh bersama-sama tanpa Nabi jadi imam. Tiba-tiba tubuhnya Nabi membaik. Akhirnya bau batu di kamaranna.
nampana sungke diraya yang menghubungkan antara ketimbangan kita nama sihina lalang. Begitu Nabi melihat sahabat-sahabat salah subuh berjamaah di masjid tanpa kehadirannya, Ibnu Abbas dalam hadis Imam Al-Bukhari mencatat bahwa saya tidak pernah melihat Nabi sebahagia, segembira, tersenyum, bahkan tertawa melebihi saat itu ketika Nabi melihat sahabatnya salat subuh berjamaah dan menjaga salat. Ini yang membuat Nabi. Buktinya ketika Nabi sakaratul maut, apa pesan terakhirnya? Anda nampak zaman-zaman umatku. Umatku raya anda pada pesannya. Ummati, 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 wa ma malakat aimanukum. Coba pada mati kena pinta tapi napasakan cinjes sakra. Tanya bagian anak lagi, tanya keluarga anak lagi, kita harus ummati, 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 as-salam, jaga sembahyangmu umatku, as-salam 3 kali, as-salam, as-salam, yang dipesan anak kita. Kalau mau ketemu Nabi jaga sembahyang, mau ketemu dalam kubur Nabi sembahyang, mau dapat naungan di padang mahsyar sembahyang, mau berhenti mengantar sembahyang, mau dapat kita catatan amal tangan kanan sembahyang, mau melintasi siratal mustaqim sembahyang, mau masuk surga sembahyang. Iyan yang pesan anak kita, iyan minne bokong-bokong ande perhatian, bokong pesan anak kita. Nabi begitu. Ketika Nabi meninggal, semua rumah-rumah di kota Madinah menangis. Satu demi satu mendengarkan kabar kebahagiaan Nabi. Maka seluruh umat Nabi Muhammad di Madinah, mereka berkata, kami tidak pernah merasakan musibah seberat ini. Hampir-hampir nyawaku copot. Nabi pergi meninggalkan umat. Hari itu tanggal 12 Rabiul Awal. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya sahabatullah. Hari ini kami hadir karena ini menambah-nambah cintamu kepadamu ya Rasulullah. Maka ketika berita kematian Nabi sampai kepada Abdullah ibn Mesya, apa nak karena Allah Ta'ala, Allahumma husruhi, Allahumma husbasali para arabat di Muhammadin ahada. Ya Allah tolong butakan mataku dari sekarang ya Allah. Tidak ada lagi gunanya mata ini melihat siapa-siapa pun setelah kematian Nabimu. Wah apalagi saya gunakan mata melihat tanpa melihat Nabimu lagi mulai hari ini. Maka Allah berkenankan doanya Pak dibutakan. Demi Nabi dia rela tidak melihat lagi supaya tidak ada lagi wajah-wajah dia lagi lihat hari itu. Berita itu sampai kepada sahabat yang lain, lebih dahsyat lagi doanya. Allahumma abid ruhi fala hayata ba'da habibi Muhammadin. Ya Allah, cabut nyawaku. Buat apa lagi hidup di dunia ini tanpa bersama dengan Nabimu? Maka Allah wafatkan di tempat itu. Abu Bakar mendengarkan berita matinya Nabi. Dia masuk di jasadnya Nabi. Dia singkap kain yang menutup badan Nabi. Kemudian dia cium keningnya. Saat itu dia menangis. Dan dia berkata, wa ummi wa abi ma'at ya bariha kaya Muhammad hayyun mamaitatun. Demi ayah dan ibuku wahai Muhammad, tubuhmu tetap harum ketika engkau meninggal. Tubuhmu memang luar biasa. Baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal, tubuhmu tetap harum. Andaikan air mata ini Muhammad bermanfaat buat kematianmu, maka akan kubanjiri kota Madinah dengan air mataku karena tidak rela berpisah denganmu ya Muhammad. Masih mau tunda-tunda sembahyang Bapak Ibu? Masih mau tidur dulu baru salat Isya? Mana cinta kepada Nabi? Masih tinggalkan anak kita tidak salat di rumah. Apa yang kita akan katakan di hadapan Nabi nanti ketika anak-anak kita tidak salat? Masih tinggalkan rumah dan tidak dibaca firman-firmannya Allah.
sibuk dengan WA. Apa yang kita akan katakan di hadapan Nabi besok lusa? Abu Bakar berdoa, ya Muhammad, uskurni inda rabbikum. Wahai Muhammad, jangan engkau melupakan saya ketika engkau berada di sisi Tuhanmu. Sahabat ada yang minta-minta karena tidak mau lagi melihat, setelah tidak melihat lagi wajahnya Nabi. Sahabat ada yang minta diwafatkan, tidak ada lagi gunanya hidup di dunia ini tanpa hidup bersama Nabi. Sementara kita demi dunia yang akan kita tinggalkan besok, tidak kita berpisah dengan warisan-warisan Nabi. Jamaah maulid yang dimuliakan Allah, mari kita bersalawat seperti salawat imut tadi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ulang. Salam. Terus bersemangat gebrakan Nabi. Ya Allah, hari ini kami hamba-hamba umat Nabiullah, meskipun tidak berjumpa dengan Nabi-Mu, bahkan jarak kami dengan Nabi-Mu ya Allah 1400 tahun, 1400 tahun lebih. Kota Madinah dengan desa Wadi Minasam sangat jauh ya Allah. Tapi hari ini saksikan ya Allah, kami umat-umat beliau berkumpul di rumah-Mu ya Allah, karena rindu ingin menampakkan, memperlihatkan cinta kami kepada Nabi. Berjanji dari lewat majelis ini hadirin, jangan sembahyang lima waktu dah. Sampaikan kepada tetangga, ayo salat, ayo salat, ayo salat, gembirakan Nabi. Sembahyang yang membuat Nabi gembira. Dan semoga kita diberikan hidayah oleh Allah untuk istiqamah di dalam salat lima waktu dan salat sunnah. Juga semoga Allah memberikan hidayah kepada saudara kita, kampung kita, tetangga kita, sahabat kita, siapapun dan dimanapun berada. Sebelum meninggal diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat adanya. Subhanallahumma bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.